Kalau kita lihat kenapa Pak Prabowo meningkat, itu datanya kristal clear. Pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh mereka yang akan memilih Pak Ganjar. Jadi ada dua ukuran pendukung Pak Jokowi. Pertama adalah mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Ada 79%. Nah, dari data yang kami punya, 79% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini, itu 39,2% memilih Ganjar, 37,6% memilih Pak Prabowo, 13,9% dari yang puas memilih Mas Anies. Ketua GRP Solo. Ada berapa orang Mas di GRP Solo Mas? Saat ini rintisan ini baru ada kurang lebihnya 50-an. Kalau yang di Indonesia ada berapa kelompok GRP Mas? Ini perdana Mas. Perdana. Makanya kami nanti akan menambah jaringan di rekan-rekan yang dulu relawannya Jokowi sama Prabowo. Kita akan bersinergi untuk bisa merambah ke kota-kota lainnya. Saya melihat serangan dari tim Ganjar ke Anies mungkin bisa tanda kutip ya menyadarkan sebagian pendukung Anies, tetapi mereka pendukung Anies yang mungkin akan memikirkan serangan dari tim Ganjar tadi tidak lantas memilih Ganjar, terlalu jauh gitu. Mereka mungkin memilihnya Pak Prabowo. Sebaliknya, serangan tim Anies kepada Ganjar sebagian akan membuat pendukung Ganjar lari, tapi larinya juga nggak ke Anies karena terlalu jauh spektrum ideologisnya. Larinya ke Pak Prabowo. Jadi sekarang Pak Prabowo justru menampung kegelisahan dan kekecewaan dari dua basis pendukung ini. Nah, menurut saya kalau ini tidak disadari oleh tim Anies maupun tim Ganjar, Pak Prabowo mendapatkan dukungan dari dua kantong sekaligus gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Arif, bagaimana dengan kalau kita mau kalkulasi secara matematik kan susah juga memastikan, tapi yang jelas kami akan mengorganisir yang namanya kelompok silent majority. Kelompok silent majority ini yang tidak mau terjebak dengan logika partai, dengan aturan partai dan sebagainya. Nah, hitungnya jumlah kelompok-kelompok ini berapa. Nah, segitulah yang kami organisir hari ini. Ada angkanya? Kalau bilang angka-angka kami nggak bisa menyebutkan angka karena itu dianggap klaim. Tapi yang pasti ada sekian puluh persen kelompok milenial, kelompok silent majority yang mereka tidak mau terjebak dengan aturan partai, aturan organisasi itu. Hitungnya jumlahnya berapa puluh juta. Nah, segitulah tugas kami mau organisir untuk meyakinkan supaya kelompok ini bisa mendukung Pak Prabowo di 2024. Ada situasi dalam beberapa bulan terakhir, positioning dari Mas Anies sendiri tidak clear. Dia menggunakan narasi perubahan, tetapi kemudian saya menangkap seolah-olah ruang geraknya, termasuk narasi-narasi yang dibangun, sepertinya masih terbatas. Karena sepertinya ada tarikan cukup signifikan, salah satunya dari Nasdem. Nasdem sendiri diakui atau tidak, sebelum penetapan Pak Joni Plate sebagai tersangka, ada semacam kegamangan di sana, dilema di sana, untuk berhadapan-hadapan secara diametral dengan pemerintah dalam konteks berbagai isu kebijakan publik, tapi di saat yang sama ingin mengamankan positioning itu, sehingga ada, diakui atau tidak, ada potensi atau kecenderungan bermain dua kaki. Nah, inilah yang diakui atau tidak menyandra positioning Anies Baswedan ketika dia menggunakan narasi-narasi itu masih relatif terbatas. Jadi nggak bisa sprint ya Mas Umam? Tidak bisa sprint. Oleh karena itu, kalau misal kemudian dia bisa lakukan itu, maka sebenarnya gerusan terhadap basis pemilih loyal Pak Prabowo sebelumnya bisa terjadi cukup signifikan. Nah, adapun kemudian tadi tambahan insentif elektoral, let's say, misalnya dari Mas AHY, kalau misal itu dianggap sebagai bacawa pres yang paling signifikan untuk mendampingi Pak Anies, mungkin salah satu penjelasan alternatifnya adalah narasi Anies AHY itu sudah lama disampaikan, tetapi ada kecenderungan penundaan dalam proses pembahasan di internal koalisi untuk segera mendeklarasikan. Nah, itu sepertinya berimplikasi kepada segmen dari basis pemilih terutama di Demokrat yang dulu sempat memiliki harapan cukup signifikan kalau misal ini dideklarasikan siap bergerak, tetapi karena diundur-undur, nah situasinya kemudian melemah di sana. Artinya kalau misal kemudian betul seperti yang disampaikan oleh sejumlah teman-teman di koalisi perubahan, kalau segera diputuskan, kemudian diumumkan, maka daya ungkit terhadap
elektoral capres cawapres berpotensi kemudian mengalami lompatan, dan yang terpenting adalah partai-partai di dalam koalisi jangan sampai digondeli oleh keinginan untuk masih bermain dua kaki. Saat ini rintisan ini baru ada kurang lebihnya 50-an. Kalau yang di Indonesia ada berapa kelompok GRB? Ini perdana Mas, dan makanya kami nanti akan menambah jaringan di rekan-rekan yang dulu relawannya Jokowi sama Prabowo. Kita akan bersinergi untuk bisa merambah ke kota-kota lainnya. Ada kemungkinan bergabung dengan kelompok yang dulu sudah mendeklarasikan Pak Prabowo, Nek? Yang mana? Yang di Omah Semar, 15 kelompok yang dari Jateng, Jatim. Oh, kemungkinan kita nanti bisa di bagian dari situ, tapi ini belum ada wacana sih, belum ada wacana. Kalau tokoh-tokoh Solo sendiri, tokoh pemuda Solo, mungkin atau tokoh masyarakat ada yang sudah bergabung ke GRB Taleban? Kami dari milenial Mas, jadi kalau untuk tokoh-tokoh saya rasa support di belakang kami saja. Saya tidak perlu menjelaskannya nanti atau menyebutkannya. Tapi ada beberapa tokoh-tokoh Solo, Ada. milenial mereka. Kalau tokoh milenial ya tentunya Mas Gibran sendiri ya. Mas Gibran sendiri sudah bertemu dengan Pak Prabowo, buat kami itu sebuah apa ya, tersirat lah untuk kami untuk mendukungnya. Tapi belum ada komunikasi Belum. dengan Mas Gibran. Belum. Dari GRB sendiri apakah ada langkah untuk mengajak relawannya Pak Jokowi maupun Mas Gibran bergabung? Sudah Mas. Yang ada di sini sebagian juga dari relawannya Pak Jokowi. Kedepannya seperti apa nanti? Ya harapan kami ya awal dari sini, dari Lawean ini nanti kita bisa mengindonesia. Adanya semacam dilema di dalam koalisi-koalisi partai di pemerintahan. Salah satu dilema itu barangkali dan menurut informasi spekulatif disebabkan oleh ada semacam keresahan di kalangan partai-partai politik di dalam pemerintahan yang bagi mereka ada kekuatan tertentu yang dianggap lebih mendikte, memonopoli dalam konteks pembagian kekuasaan dan dalam konteks perumusan berbagai hal. Nah, itulah yang kenapa terjadi kemudian ada kecenderungan ketika satu partai mendeklarasikan, partai yang lain kemudian mendeklarasikan, tetapi di saat yang sama kita juga agak unik. Mengapa partai-partai seperti PKB, Golkar, termasuk PAN, ada semacam gap komunikasi, keengganan untuk melakukan political approach kepada PDIP. Ini berbeda situasinya dengan dulu di 2013-2014.